Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai aspek empati dalam pemahaman understanding by design. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai pemimpin kelompok Edo Suendi dan anggota kelompok saya terdiri dari Siti Zahra dan Penny Ramadanti. Sedikit mengulas mengenai konsep pemahaman dalam understanding by design, yaitu pemahaman dalam understanding by design terdapat 6 aspek, yaitu pertama mampu menjelaskan, kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, yang keenam memiliki pengetahuan diri. Nah, di sini kami akan membahas mengenai aspek mampu berempati. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Penny. Pada Saudari Penny, saya persilakan. Baiklah, dalam pemahaman understanding by design, kemampuan empati apabila peserta didik menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin tertemukan dan tidak masuk akal, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung dan sebelumnya. Kembali kepada ketua kelompok. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Zahra. Terima kasih kepada pemimpin kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami membahas mengenai 3 jurnal yang berbeda. Yang pertama itu Edo Suhendi membahas mengenai pengaruh empati terhadap perilaku prososial peserta didik sekolah dasar. Kemudian Siti Zahra membahas mengenai mengembangkan kemampuan empati melalui metode bermain peran pada anak kelompok A, TK, Al-Khadijah, Kedung Soko, Tulung Agung, dan Penny Ramadanti membahas mengenai menumbuhkan sikap empati melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada sekolah berasrama. Kembali ke pemimpin kelompok. Terima kasih pada Siti Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh konkret dalam setiap jurnal yang ada, yaitu yang pertama contoh konkret empati peserta didik terhadap perilaku prososialnya adalah perilaku membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun yang terlatih dengan memiliki cara pandang yang sama dan mengalami perasaan serta tindakan orang lain terhadap suatu permasalahan yang ada. Yang dapat kita lihat dari video yang dimana ada seorang pria menolong membukakan pintu kepada seorang perempuan yang berkebutuhan khusus untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Untuk selanjutnya mengenai contoh konkret yang kedua akan dijelaskan oleh Siti Zahra. Contoh konkret yang kedua mengenai empati adalah membantu orang lain, menghibur temannya yang sedang sedih, kemudian mendengarkan saat guru atau teman sedang berbicara, dan mendoakan teman yang sedang sakit agar teman cepat sembuh. Adapun contoh daripada video yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah salah satu contoh di mana peserta didik dan guru lagi bercerita, saling mendengarkan satu sama lain dan merasa berempati. Kembali ke pemimpin kelompok. Untuk berikutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Penny Ramadanti. Pada Saudari Penny, saya silakan. Contoh konkret empati menjaga kearifan lokal juga dapat dijadikan sebagai upaya dalam pembentukan karakter yang baik di masyarakat. Seperti yang pernah diutarakan Gus Dur bahwa penanaman nilai moral dalam pendidikan dapat dilakukan dengan pribumisasi Islam, ajaran Islam, dan tradisi lokal yang dijadikan sebagai landasan. Adapun video yang berkaitan yaitu bercerita tentang seorang pria yang menolong seorang nenek-nenek untuk membantu di pinggir jalan, memberikan makanan kepada anjing. Padahal pria itu juga kekurangan, tetapi karena memiliki sikap empati yang tinggi, pria tersebut melakukan dengan ikhlas. Terima kasih. Kembali kepada ketua kelompok. Baiklah, untuk ketiga contoh konkret dari setiap jurnal itu dapat saya simpulkan bahwa kemampuan berempati dalam bukti pencapaian pemahaman pada understanding by design dapat dimiliki peserta didik apabila ia dapat menemukan nilai positif terhadap pengalaman orang lain dengan merasakan pengalaman itu sendiri, secara langsung mampu memposisikan diri sudut pandang orang lain. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.